Nah, ini tahap prakontrak. Jadi sebelum menyusun perjanjian, biasanya kan para pihak tidak langsung secara otomatis dalam 1 hari atau 2 hari langsung mendrafting, menyusun perjanjian. Pasti ada beberapa tahap utama yang harus dilalui sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk oke, kita bikin perjanjian aja untuk kegiatan bisnis ini. Nah, ada 3 tahap penting sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian. Yang pertama adalah negosiasi. Mengapa negosiasi penting? Karena negosiasi ini menjadi wadah diskusi para pihak yang mana nantinya akan menentukan kesepakatan apa aja yang akan menjadi kehendak para pihak dan dari kehendak tersebut apa yang akan disepakati. Nah, biasanya setelah menjalankan negosiasi, para pihak akan membuat yang namanya MOU. Nah, sering terjadi pertanyaan, sebenarnya MOU dengan perjanjian apakah sama? MOU dan perjanjian itu berbeda. Kenapa? Karena MOU tidak berisi hak dan kewajiban. Namun MOU ini hanya berisi poin-poin apa saja yang akan disepakati dalam perjanjian. Jadi MOU ini secara tidak langsung adalah bentuk notulensi dari hasil negosiasi. Jadi para pihak bisa menjadikan MOU ini sebagai dasar untuk melakukan tahap ketiga, yakni studi kelayakan. Nah, studi kelayakan atau kadang juga melakukan due diligence ini penting juga, apalagi untuk kontrak-kontrak yang nilainya besar. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh para pihak, misalnya aspek terkait bisnis dan khususnya juga aspek terkait hukum. Misalnya yang dikontrakkan adalah sewa menyewa bangunan. Jelas-jelas kita harus melakukan studi kelayakan dulu, misalnya kita mengecek kondisi bangunan tersebut secara nyata bagaimana, kemudian legalitas dari bangunan tersebut. Jadi tidak serta-merta kita langsung oke, yang penting kita setuju sewanya sekian tahun dengan biaya sekian langsung melakukan perjanjian. Fungsinya studi kelayakan untuk mencegah mitigasi atau resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Nah, setelah 3 tahap ini terlalui, barulah kita masuk ke tahap penyusunan kontrak.